Ya, ini bulan 8 tahun 2019 sampai dengan tanggal 7 bulan 8 2020. Ya, ini saham Telkom mengalami downtrend. Jadi dalam 1 tahun terakhir, saham Telkom ini mengalami penurunan terus-menerus, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari Serba Inspirasi. Mudah-mudahan video saya kali ini bisa bermanfaat ya. Jadi bisa memberikan sedikit gambaran, sedikit referensi bagi teman-teman, rekan-rekan sekalian yang sedang atau mau membeli ya, atau posisinya saat ini juga sudah memegang. Hari ini saya akan review saham Telkom ya. Kita buka chat, kemudian kita cari saham Telkom. Nah, ini teman-teman. Jadi saham Telkom ini dalam ini bulan 8 tahun 2019 sampai dengan tanggal 7 bulan 8 2020 ya. Ini saham Telkom mengalami downtrend. Jadi dalam 1 tahun terakhir saham Telkom ini mengalami penurunan terus-menerus, begitu. Gini ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah support yang terbaru ya, Sebenarnya kemarin di sini supportnya di sini ya, sini sebenarnya supportnya, tapi support ini sudah jebol teman-teman. Sekarang akan membentuk double bottom ya, gitu. Jadi skenarionya gini. Sebentar, kita tambahkan Vibo dulu. Kita tarik. Oke, kita tambahkan Vibo. Nah, gini teman-teman. Ini adalah saham Telkom. Kelihatan ya teman-teman ya, gini. Jadi, skenarionya gini untuk saham Telkom dalam beberapa hari ke depan. Sideways ini menunjukkan adanya perlawanan dari pembeli. Artinya di harga rata-rata 3.000 ini banyak investor yang menilai harga saham Telkom ini sudah layak untuk dikoleksi. Ditandakan dengan apa? Ditandakan dengan adanya penahan garis support ini teman-teman. Jadi dia nggak bisa menjebol di sini. Akan tetapi belakangan itu terjadi jebol support di sini ya. Ini di tanggal-tanggal ini bisa dicek secara news ya. Kemungkinan akan ada sentimen negatif di sini teman-teman. Jadi dia bisa menjembolkan garis support ini ya. Nah, sekarang gerak dari harga ini mau kemana? Coba kita lihat candle ya, gini. Ini candlenya teman-teman. Pertama, nggak enak ya pakai candle ya. Pertama, untuk bisa jebol ke atas ini, ke atas 3091 ini, atau ke Vibo 307 ini ya, itu dia harus membentuk double bottom dulu di sini. Dia harus turun dulu ke 2930-an dulu ya, atau setara 2900-an di sini ya. Intinya dia akan mendekati harga ini teman-teman. Ntar saya hilangin dulu cross line-nya. Nah, di sini jadi harga ini akan turun dulu ke sini, membentuk double bottom, baru dia naik. Itu
skenario pertama. Ya, skenario pertama dia akan membentuk double bottom dulu, habis itu naik dan langsung naik, ya. Nah, skenario kedua itu adalah terjadi jebolnya garis support ini, teman-teman. Pada saat garis support ini jebol dan ditutup di bawah garis support, maka dia akan terus potensi turun ke Fibo 2831 ini. Atau kalau kita lihat harganya di sekitaran 2650-an. 540 ya. Gitu di sini. Ya, lihat ini kursor saya sama harga yang warna kuning itu ya. Jadi skenario-nya dua itu, teman-teman. Kalau ini nanti membentuk double bottom, kemudian mantul ke atas, kemungkinan akan terus ke atas. Tapi begitu ini nggak bisa membentuk double bottom, support ini bisa tembus jebol, maka dia akan turun lagi ke sini, ya. Jadi kalau masih mau beli, ya, masih beli, ya silakan dipasang di area double bottom sini, teman-teman, di sekitar 2900-an, ya, sekitar 2900-an di double bottom ini. Nah, nanti kalau misalkan skenario-nya kedua itu ini jebol, maka teman-teman tetap mempunyai konsep 3 partisi ya, 3 step, 3 partial ya, untuk menaruh open posisinya. Pertama di support ini di 2919 ini ya. Kemudian yang kedua nanti setelah dia turun ke bawah sini dan dia mantul ke atas ya, mantul ke atas garis support ini dan bisa ditutup di atas garis support ini, maka silahkan open posisi kedua ya, silahkan open posisi kedua. Nah, skenario-nya jika nanti harga saham itu terus turun, maka cegat di sini di 2631 di sini ya, karena ini harga bisa saja dia turun breakdown dari ini harga terendah ini, lihat kursor saya ya, untuk mengejar stop loss ya, karena kebanyakan trader ini dia sudah pasang stop loss di bawah ini sedikit. Jadi biasanya harga terendahnya dia akan mampu menjebol ini, tapi harga penutupan dia akan naik di atas garis support ini dan dia akan membentuk yang namanya double bottom. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi tanda-tanda kenaikan itu sebenarnya sudah ada, dilihat dari pergerakan harga yang cenderung flat ya. Biasanya gitu ya, biasanya gitu. Oke ya, teman-teman ya. Jadi dari segi faktor analisa teknikalnya seperti itu. Kemudian kita coba cek dari ini, teman-teman. Dari apa? Fundamentalnya ya. Cek fundamentalnya. Nah, ini teman-teman. Lihat ini ya. Jadi ini sudah otomatis. Situs ini sudah saya buat videonya di atas ya. Silahkan dicari di video saya yang sebelumnya terkait dengan revisi website ini, sahamgoldencross.com. Di sini banyak sekali menu-menunya dan tool-toolnya ya. Jadi ini bisa kita lihat. Jadi untuk tahun 2001, 2002, 2021 sampai 2024 ini adalah namanya estimasi ya. Nanti di dalam video selanjutnya, oke, ini keterangannya ya. Jika EPS growth 5 tahun terakhir melebihi 15% rata-rata ya, maka EPS growth projection selanjutnya adalah bisa diasumsikan 15% gitu ya. Akan tetapi jika growth 5 tahunan EPS growth 5 tahunan kurang dari 15%, maka EPS growth ke depan diasumsikan 10% gitu ya. Jadi ini sudah otomatis sistem. Ini ada namanya value ya, itu harga wajarnya itu, harga nilainya itu sebenarnya 4.000 ya, nilai 4.000. Kemudian margin of safety-nya, jadi kalau mau beli secara aman harganya itu ini, teman-teman.
yang saya blok ini 2020 ya, 2021. Sementara harga Telkom itu di sini di 2.900. Artinya apa? Bagi seorang investor sebenarnya masih kurang aman. Kalau mau aman, membelinya itu harus di bawah MOS atau margin of safety. Begitu, teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi intinya secara fundamental sebenarnya itu ya tetap bagus sebenarnya, karena ini saham liquid dan saham besar. Tapi ya memang harus sabar, karena kecenderungan saham-saham yang besar itu naiknya lambat ya, dividennya kecil. Tapi secara fundamental, secara manajemen, kekuatan finansial dan sebagainya itu kokoh gitu ya, teman-teman ya. Jadi skenario-nya pertama itu dia turun dan membentuk double bottom, kemudian dia naik mantul ke atas. Skenario keduanya adalah dia turun breakdown dari support ini dan mengambil stop lossnya para trader, kemudian balik ditutup di atas garis support. Dan skenario ketiganya, harga akan breakdown dan akan menyentuh di sini di 2631. Gitu teman-teman, itu analisa saham Telkom. Jadi bagi yang masih hold sekarang, disiapkan aja dana AVG down-nya, bisa di area double bottom sini, bisa di area di sini. Gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu review kali ini ya. Review kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, share dan komen. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.